Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Nyanyian atas jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, Amin, Haleluya! Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-7. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Judul renungan kali ini, Perayaan yang Meriah, ditulis oleh Anne Setas. Teman saya Sharon meninggal dunia setahun sebelum kepergian Melissa, remaja putri dari teman saya Dave. Keduanya meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil. Suatu malam, saya bermimpi tentang Sharon dan Melissa. Mereka mengobrol sambil tertawa riang, menggantungkan pita-pita di suatu ruangan pesta yang sangat besar dan tidak mempedulikan saya yang berjalan masuk ruangan itu. Sebuah meja panjang bertaplak putih terpasang rapi, lengkap dengan piring-piring dan gelas-gelas emas. Saya bertanya apakah saya boleh membantu menghias, tetapi sepertinya mereka tidak mendengar saya dan tetap asik sendiri. Namun kemudian Sharon berkata, ini pesta pernikahan Melissa. Siapa pengantin prianya, tanya saya. Keduanya tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum dan saling memandang penuh arti. Akhirnya saya baru tersadar, Yesus pengantin prianya. Tuhan Yesus pengantin prianya, saya berbisik, begitu terbangun. Mimpi itu mengingatkan saya pada perayaan meriah yang akan dinikmati semua orang yang percaya kelak ketika Yesus datang kembali. Dalam kitab Wahyu, perayaan itu digambarkan sebagai perjamuan kawin anak domba. Yohanes Pembaptis yang menyiapkan orang-orang untuk menyambut kedatangan Kristus yang pertama menyebutnya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes juga menyebut Yesus sebagai mempelai laki-laki dan dirinya sendiri sebagai sahabat mempelai laki-laki yang mendampingi dan mendengarkannya. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Pada hari perjamuan agung itu dan untuk selama-lamanya, kita akan menikmati hubungan yang kekal dengan Yesus, mempelai laki-laki kita, dan beserta Sharon, Melissa, dan seluruh umat Allah. Apa arti undangan dari Yesus untuk datang kepadanya, agar kita memperoleh pengampunan dan hidup yang kekal?
Kepada siapa Anda membagikan kesaksian Anda? Aku sungguh menanti-nantikan hari perjamuan itu dan bertemu denganmu, Tuhan Yesus. Datanglah segera.